Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ada cuplikan yang menarik ya. Bukan cuplikan ya, enaknya apa? Segmen. Ada segmen yang menarik saat Subhan Palal membahas mengenai leluhurnya Bill of Sight. Nah itu ada aja si Bill itu ya. Anti DFK, dia aja sendiri yang DFK ya. Bahasa DFK itu juga katanya si Termul yang bikin. Orang sedang menyeimbangkan opini kok disebut DFK. Itu kalau kamu mau melihat hoax itu lihat channelnya Bill of Sight tuh. Itu hoax itu. Nah, jadi sebentar saja sih membicarakan tentang nasab itu. Ya bukan nasab sih ya. Legalitas bangsa Yaman lah ya, itu sudah selesai saya bicarakan. Nah kemudian ada pertanyaan menarik dari Mas Michael kalau tidak salah ini mengenai perasaan Roy Suryo dijahatin sama Udin ya karena diserang, orang lagi menghadapi ancaman penjara lama sekali yang mana pengadilannya juga ditengarai ya. Itu sudah disetting sedemikian rupa supaya merugikan terdakwa dalam hal ini Roy Suryo dan Dr. Tifa tentunya. Malah dijahatin sama teman sendiri. Ya disebut pengecut lah, kemudian tidak ada keberanian lah, bla 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 begitu. Nah, akhirnya ya namanya orang ya ngomong sekontroversial apapun di Indonesia ini loh ya. Ngomong sekontroversial apapun, yang setuju pasti ada. Jadi pada akhirnya apabila jadi terpecah nih orang yang mendukung perjuangan Mas Roy dan Dr. Tifa yang tadinya selaras ya, sekarang jadi dua laras. Gak enak. Aduh, inilah kita saksikan bagaimana curhatannya Mas Roy ya. Kita saksikan. Nah, jadi saya pengen tahu sekarang dengan sebelum kita ke ini ya Pak, sebelum ke persidangannya Pak Roy. Saya pengen tahu pendapat Bapak tentang Bang Kozinudin dulu. Tadi kan ada yang menarik lagi nih, bahwa tadi siang ada konferensi pers salah satu rumah makan di Tendian. Iya, yang mengatakan jangan menyelamatkan diri sendiri, mengorbankan perjuangan. Akhirnya ijazah Jokowi tidak dibuktikan. Yang menyelamatkan diri sendiri itu siapa? Gimana Pak? Ya gini, jadi jangan kemudian ya, kita tuh kan tetap berjuang pada, ini kalau istilahnya dulu temannya si Bill ini yaitu si Richard itu ya, kita kan dalam satu perahu yang sama gitu ya. Meskipun perahunya itu bisa, tapi tujuannya sama, kita membongkar ijazahnya Jokowi. Nah, harap diingat bahwa persidangan yang sekarang coba dipaksakan dan alhamdulillah pada saat eksepsinya Dr. Terima diterima tadi, itu adalah persidangan untuk fitnah dan pencemaran nama baik. Bukan fitnah pembuktian ijazah. Bahwa ijazah itu harus dibuktikan, iya. Tapi tidak mungkin orang mengharapkan pembuktian ijazah dengan cara, nanti akan diterangkan dengan ini fontnya begini, fontnya begini. Enggak. Ijazah itu mungkin nanti tetap, Bapak benar yang memiliki ijazah ini. Iya, itu ijazah saya. Nah, udah gitu udah dilegalisir oleh UGM nih. Cukup. Terus selesai. Iya, dan nggak ada uji tinta. Nggak ada. Itu yang ada di ANRI, Pak. Betul. Ya, notifikasi namanya. Nah, itu sesuai buku ijazah Jokowi tidak ada. Makanya gini, Pak Subhan, saya selesai. Jadi sebenarnya yang penting untuk membuktikan ijazah itu adalah sidang-sidang seperti sidang CLS yang ada di Solo, yang ada di NO kemarin. Dan sekarang alhamdulillahnya Pak Taufik juga, tapi bukan Taufik Bilbake ini ya. Ini Taufik Pak Taufik yang dokter itu sudah mengajukan gugatan lagi ke Rektor UGM di Jogja. Ya, terus ada juga gugatan yang lain yang lagi berjalan. Itu yang bisa menggugat karena pasalnya adalah pasal penyalahgunaan ijazah atau ijazah palsu. Kalau yang saya dan Dr. Tifa itu adalah orang, kenapa itu maju? Itu karena apa? Karena orang mengejar di sini, pihak dari sono itu mengejar supaya saya dan Dr. Tifa itu dipidana. Alhamdulillahnya berkali-kali kita coba diserang dengan RJ, dengan
apa namanya dengan iming-iming, ada yang ditawari Dibawa ke rumah sakit, ditangkap pagi-pagi. Ya, itu kami tetap demikian juga dengan 3 sahabat kita yang lain, Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triyoani, dan juga Pak Rustam. Itu masih tetap bertahan. Nah, yang lain kan sudah ada yang nggak bertahan, yang sudah kemudian jadi zombie, ya omon-omon lah gitu gara-gara ijazah. Itu adalah orang, kenapa itu maju? Itu karena apa? Karena orang mengejar di sini. Pihak dari sono itu mengejar supaya saya dan Dr. Tifa itu dipidana. Alhamdulillahnya berkali-kali kita coba diserang dengan RJ, dengan apa namanya, dengan iming-iming, ada yang ditawari ke rumah sakit, ditangkap pagi-pagi. Ya, itu kami tetap demikian juga dengan 3 sahabat kita yang lain, Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triyoani, dan juga Pak Rustam. Itu masih tetap bertahan. Nah, yang lain kan sudah ada yang nggak bertahan, yang sudah kemudian jadi zombie. Ya omon-omon lah gitu gara-gara ijazah dia emang palsu yang tadi ya Mas. Intinya gini Mas Rek, saya tetap menganggap bahwa teman-teman dari TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi dan aktif itu sahabat-sahabat kita juga. Apalagi mereka tadi ketika konferensi kan ada juga tuh tokoh-tokoh kayak Pak Narko, ya ada Pak Marwan Batubara, ada juga tokoh-tokoh yang akhirnya beliau-beliau itu kemudian menyatakan di situ, ya saya hadir karena saya ikut membersamai perjuangan ini, meskipun bukan bagian dari itu. Ya, jangan sampai di antara kapal yang tujuannya sama itu saling serang di antara kapal. Nah, itu aja. Iya, jadi kalau statement bahwa saya dan Dr. Tifa itu dianggap kemudian ingin menyelamatkan diri, ya sama sekali tidak. Komitmen kami sama. Saya habis sidang Dr. Tifa tadi kan juga mengatakan, kita tetap kejar ijazah palsu itu. Tetap dikejar dan tidak akan ketemu dengan sidang ini. Karena sudah semua dan total rekayasa. Saksi-saksinya sudah diatur. Kemarin kan itu Pak, ketemu dikumpulkan. Diatur. Pasti nanti diatur. Kamu nanti ngomong gini ya. Tak unggosin. Dan kemudian mereka itu sudah jelas, bahkan mereka mengatakan difasilitasi. Dikasih diangkosi, diongkosi, itu nggak boleh, saksi kayak gitu. Ya kalau mau begitu, kenyataannya kan memang begitu. Tapi jangan terlalu vulgar begitulah, itu kan vulgar banget itu mereka. Tidak memberi contoh yang baik ya. Sangat tidak. Memang dia selalu memberi contoh yang tidak baik. Buktinya itu bulan dari mana biayanya? Ada contoh. Apa Mas? Pak, kalau nggak salah wakil ketua KPK yang dituduh mengkondisikan saksi, ditangkap itu sama polisi kan, Pak Bambang itu, iya, Bambang Wijoyanto sama Jokowi dituduh mengatur saksi. Wah, waktu jadi perkara apa? Bupati sama jadi untung juga Pak Jokowi bahwa sidang ini tidak lanjut ya. Nanti bisa-bisa dilaporkan. Iya tuh. Tentang ini lagi mengkondisikan saksi. Satu lagi, teman-teman itu juga. Ya, kemudian jangan disesatkan dengan eksepsi Dr. Tifa ini adalah kemenangannya Jokowi. Ya bukan kemenangannya Jokowi. Bukan. Ya. Yang jelas saya tadi ini kesaksian saya nih Pak Ganes. Iya, ketika di yang jelas saya lihat Andi Azwan mukanya asem pulangnya. Aswan. Aswan mukanya asem pulangnya. Dan Rifai dan kawan-kawan yang lain-lain ini semua. Jadi mereka tidak merasa menang. Tidak merasa menang. Itu juga harus dilihat dari kenyataan ya. Kita mah jangan dengerin Udin. Kita lihat kenyataannya aja. Saat Dr. Tifa eksepsinya itu diterima oleh hakim, reaksi para termul gimana? Apa mereka senang begitu? Nggak jadi sidang. Kan tidak. Ya, itu kan cuman pura-pura. Ya, kalau setiap apa yang nampak itu bahasanya itu ditolak ya. Itu kan denial namanya. Itu denial. Denial itu ciri orang yang delusional. Delusi. Jadi ada di dalam, dia hidup di dalam pikiran dia sendiri tanpa melihat kenyataan. Jika kita melihat misalkan kenyataannya para termul itu mereka bermuka masam ya, sedih saat eksepsi Dr. Tifa diterima, malah Rifai itu memaksakan diri berpendapat yang mana itu sudah jelas salah, bahwa yang namanya kejaksaan itu bisa merevisi langsung putusan dari hakim. Kemudian kita dilihat itu, itu hanya pura-pura saja. Ya terus yang kamu percayai apa kalau begitu ya? Masa yang dipercayai itu adalah pikiran sendiri? Kan sedari awal kita juga percaya
dan meyakini bahwa yang namanya ijazah Jokowi itu palsu karena kenyataannya fotonya begitu, aslinya begitu. Lah ini kan tidak match antara foto pada kenyataan dengan Jokowi pada kenyataan, kan nggak match tuh. Ya. Nah dari situ kan, dari kenyataan kita punya kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu. Lah sekarang ada kenyataan para terwol ini sedih, kemudian dilihat oh itu cuma pura-pura aja. Loh kok begitu ya? Jadi ya udah, hidup terserah kalau begitu. Itu delusional, bahasa Arabnya apa? Kufrun. Kafir, tertutup dari kenyataan begitu. Itu yang terjadi sekarang sama kelompoknya Udin itu ya. Ya cuman kufrun dalam pengertian lughoh, bukan dalam pengertian istilahi ya. Dari AK itu Boleh saya bisa. ngambil posisi bagaimana AK tadi. Ya. Saya hanya bilang kalau teman-teman di AK ya. TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi. Gini, kalau Anda aktivis. cerdas semua, jangan gunakan pengadilan Ibu Tifa dan Pak Roy untuk menjadi pengadilan ijazah Pak Jokowi. Iya, soalnya ini Tapi jalan katanya. Gini loh, dukung. Cari cara lain seperti saya. Ya. Laporin pidana kearsipan. Betul. Nah, yang itu di yang Polda. di Polda itu akan muncul ijazahnya. Oke. Gitu loh. Kalau saya sedikit Kalau- komentar ya, nggak apa-apa, Iya, Bapak itu iya, betul di Polda. Kalau punya Pak Roy, Nah. kalau nggak salah saya dengar, udah ada ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir baru. Dan Baru. hakim itu nanti menyatakan Itu aja. Itu aja. Cukup itu. Yang dilegalisir oleh Sigit Sunarta Iya, yang baru. pada bulan Agustus tahun 2025. Nah, itu kan nanti buat apa? Ya, kalau Iya. memang bedanya dengan makin tambah lagi pasalnya. Makanya. atau jangan-jangan Pak Jokowi masih mengusahakan untuk jadi presiden 3 periode. Nah, dia legalisasi Jangan-jangan. lagi. Kita kan masih jangan-jangan. Jadi Kenapa nggak dia mungkin- melegalisir lagi? nggak mungkin keluar. Iya. Maka dalam amicus curiae saya punya, Bu Hakim, kalau Ibu mau memutuskan bahwa ini tentang pengadilan Iya. Ibu Tifa dan Pak Roy. Kalau ingin mengetahui ada atau tidaknya objektivitas berupa ijazah Pak Jokowi, Iya. ajak Andri, Bu. Betul. Untuk Arsip membuktikan Nasional itu. Republik Iya, itu. Indonesia. Saya ambil curiae begitu. Nah, karena kesimpulannya objektivitas belum ada berdasarkan Andri ini, Pak. Ya. Saya punya itu. Artinya apa? Masih dalam upaya Pidana penyelamatan ini, iya, kemarin, ya? pidana ini belum ada. Oke. Belum ada. Objektivitasnya nggak ada, maka nggak boleh ada pengadilan. Intinya gini, teman-teman ya. Sebentar Jadi sebelum intinya. Nah ini yang saya maksud ya, lihat kenyataan. Mudah-mudahan ini masih ada hambanya Udin yang mendengar ya. Kenyataannya itu pengadilan Roy Suryo ini bukan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Itu kenyataannya sudah. Oh tidak, kita akan bongkar ijazah Jokowi di situ. Kamu bukan pemegang rule of the game di situ. Ya, siapa namanya? Baik Roy Suryo, baik Dr. Tifa, Rustam, Kurnia, Rizal Fadilah, itu bukan pemegang rule of the game, bukan mereka yang punya aturan permainan, yang punya aturan permainan hakim. Apalagi kalau mereka sudah melihat bahwa sang pengatur permainan ini dia rigged, dia sudah di hijack, sudah dibajak. Ya jangan ikut di situ. Kalaupun fair, ini kalaupun fair ya, kalaupun rule of the game-nya fair, peraturan permainannya di pengadilan itu fair, tidak ada di situ waktu untuk membuktikan ijazah Jokowi. Nah itu adalah kenyataannya, terimalah itu supaya Anda tidak kufrun begitu ya. Tidak kafir, tidak tertutup dari kenyataan. Makanya ada istilah kufur ni'mah tuh, kufur ni'mah. Jadi kufur ni'mah itu kenyataannya, realitinya banyak sekali kenikmatan yang diberikan. Bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar sehat begitu ya. Bisa ke kamar mandi, membuang apa yang sudah diminum dan dimakan. Itu kan kenikmatan banyak sekali. Tapi ngeluh terus tuh. Malah satu hal yang membuat hatinya sempit, malah itu dilihat terus. Itu kan tidak melihat kepada kenyataan. Coba lihat kepada kenyataan, pasti kamu itu akan lebih banyak perkara yang disyukuri daripada yang disesali begitu. Makanya disebut orang yang demikian kufur ni'mah. Nah, keadaannya para jadi para ngikutin wakil presiden tuh. Ya, para hambanya Udin sekarang mereka sedang kafir.
Tapi bukan dalam pengertian istilahi ya, bukan kafir dalam pengertian di luar agama begitu, bukan itu. Kafir tertutup. Ini rule of the game-nya tidak seperti yang ada di dalam pikirannya para penyembah Udin begitu. Itu yang saya katakan ya. Baik. Dan ini supaya cepat permasalahan ini dukung oleh semuanya agar kelima orang ini, Roy Suryo, RT dan RRK lah begitu ya. Jadi banyak R-nya ya. R-nya 4 tuh Roy Suryo, Roy Suryo, Riza Fadila, kemudian siapa itu? Ya itulah ya. RRK sama RT, berarti 3 R-nya. Itu supaya didukung dulu lepas dari permasalahan ini, supaya bisa mengumpulkan kembali tenaga untuk masuk dengan cara yang lain, supaya perhatian masyarakat juga terfokus kepada satu ujung tombak ya, supaya tajam dan supaya kuat menembusnya itu. Nah, bagaimana sekarang misalkan persidangan yang dilakukan oleh Pak Bonatua kurang mendapatkan perhatian kan pada akhirnya. Ya, ini yang saya kira harus kalau kita masih punya impian untuk bersatu ya, masa di dalam permasalahan sejelas ini tidak bisa bersatu begitu. Saya kira di situ poinnya. Nanti supaya kita cepat beralih kepada persidangan yang lain atau kepada upaya hukum yang lain. Karena selama-lamanya ya, ini kan kemarin 400 hari itu, berarti 1 tahun lebih lah, 1,5 tahun. Saya kira proses-proses selanjutnya setelah ini itu akan cepat karena posisi Gibran melemah, posisi Jokowi sudah demikian adanya, ini akan cepat. Dan banyak sekali celah untuk mempermasalahkan Joko Widodo. Jadi yang ini selesaikan dulu begitu. Setelah ini selesai, kemudian orang tidak takut untuk dikriminalisasi karena sudah ada jurisprudensi bahwa ini bukan perbuatan kriminal, kesananya enak. Ya, itu saya kira. Baik, kita lanjutkan dulu. Teman-teman Taka, saya tetap apresiasi dan menghormati perjuangan mereka yang sudah bersamai kita. Mereka kan juga sempat waktu itu juga ketika semua itu dilaporkan, termasuk Mas Michael ya, mereka semua ingin membantu itu kan gitu. Tapi kemudian jangan kemudian hanya karena gara-gara ini kasus maju. Memang kasus saya dan Dr. Tifa itu dipaksa untuk maju, tapi hanya menggunakan itu saja, bukan Pak, bukan ini hanya dipaksa, iya. Diskenariokan. Sudah makanya kan kita juga pakai strategi soal pra-peradilan, soal mereka eksepsi. Dan jangan dianggap kemudian ya karena itu sudah dikabulkan eksepsinya, terus eksepsinya dianggap ini skenario Solo. Ya. Nyatanya saya untuk menyelamatkan pra-peradilan kedua juga ditolak. Kalau itu diterima, itu berarti skenario Solo gitu. Nyatanya tidak. Jadi gini dulu, saya dulu sedikit dulu masalah si Aka yang bicara begini. Dan ternyata kemarin 47. waktu hakim, kalau dibilang Pak Roy sukanya mengundur-undur katanya. Saya lihat sendiri mukanya Pak Roy. Ya. Waktu hakim mengatakan, wah jaksa nggak datang, jadi kita undur seminggu ya. Lah. Loh. Iya. Yang mundur dia. Yang mulai Tadi Aka sedikit. Jadi jangan dibilang settingan gitu loh. Oke, lanjut tentang apa? Masalah putusan Aka itu memang dia udah capek, dia kerja juga betul. Cuman konflik masalah intern mereka lah. Jadi sebetulnya dari segi situ benar, dari segi masalah perapit kalau memang eksepsinya betul diterima, benar, bebas. Senang si Dokter Tifa sama Roy Suryo. Tapi lebih senang si Jokowi senang banget. Kenapa? Dia tidak akan lagi sidang kelima untuk kelima kali untuk menunjukkan dia samu, nggak jadi. Tenang Pak Nanti kalau tunggu dulu, masih ada sidangnya Rustam. Jangan, nggak ada itu. Masih ada sidangnya Rustam, Riza Fadila. Nggak ada itu. Pokoknya itu masalah, kita bicarakan dulu masalah ini, bukan Rustam dulu. Saya bicarakan masalah ini, masalah Dokter Tifa. Senang memang Dokter Tifa di situ, senang sekali. Tapi lebih senang si Jokowi ini. Jokowi sama juga, mulutnya orang termuter mulu itu akan terjawab di sini. Mana ijazah Jokowi ke pengadilan? Kok gimana ke pengadilan kan betul-betul eksepsi kan diterima, jadi nggak bisa nundukin lagi. Jadi itu alasan mereka. Tapi hati-hati kalau Jokowi. Timbul sekarang kuak baru, yang di kuak baru itu dulu kan yang lama 220 tuh laporan palsu. Sekarang tunggulah semua terlapor ini yang melaporkan ini melaporkan kembali bahwa keterangan pasalmu ada laporan palsu. Hati-hati kalau pasal 301. Justru dia yang kena. Terjepit. Itu
Jadi hati-hati kalau Jokowi, jangan senang-senang aja kau. Ternyata aku nggak jadi menunjukkan ijazahku sesuai dengan pernyataanku. Aku akan datang ke pengadilan setan itu. Aku datang. Iya, akan datang. Ini sebenarnya Ya, masa para pendukung Khozinuddin yang cerdas-cerdas itu mereka tidak bisa melihat permasalahan ini? Apabila Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bebas dalam permasalahan ini, maka yang sudah sangat pasti terjepit secara hukum ya, dan kita melihat sekarang kekuatan Jokowi makin melemah sampai harus menghabisi nyawa segala macam, itu akan sangat menguntungkan bagi rakyat. Ya makanya cobalah ya para hambanya Udin kembali lagi dulu, coba kembali dulu, berpikir ulang, jangan denial, jangan jangan buta terhadap kenyataan begitu. Coba dipikir ulang lagi, karena ini sedikit lagi loh, ya ini sedikit lagi. Jadi kan kalau pikirannya Khozinuddin begini, ini sedikit lagi Jokowi akan menunjukkan ijazahnya, kagak ada, rule of the game-nya tidak begitu. Gak begitu. Ini sedikit lagi permasalahan kriminalisasi selesai. Setelah permasalahan kriminalisasi selesai, maka akan ada pembalikan di situ di dalam hukum. Jadi minimalnya ada alasan lah ya. Sebetulnya Jokowi itu diseret aja kan bisa. Kalau kesel-kesel amat begitu ya sama orang-orang yang memang dirugikan sama Jokowi kan banyak sekali itu. Hanya saja kita kan negara yang beradab tuh ya, negara yang beradab, negara yang sedikit banyak ya. Negara hukum. Pret. ada sedikit bisik-bisik ya di belakang. Bisik-bisik di belakang. Ya. Bahwa katanya Pak Jokowi waktu 30 April, sebelum laporan 30 April, dia bertanya, ini bisa dicabut kapan saja kan? Iya, betul. Itu betul. Iya. Ada bisik-bisik di belakang seperti itu. Tapi memang ada skenario jahat. Ya. Jadi memang betul itu, dan kemudian ada mekanisme dia bisa nyebut kapan saja. Iya. Kemudian ada mekanisme RJ, Restoratif Justice. Itu tujuannya apa? Supaya dia seolah-olah kalau nyabut Pak Janes, itu dia wah negarawan. Dia tidak menuntut pemaaf. Tapi yang bisa dicabut itu hanya pasal yang dia melakukan pengaduan. Gitu. Ya itu 310, 311. 310, 311, tempat 34. Sementara pasal selundupannya yang 32, 35 itu adalah delik umum. Iya. Nggak bisa. Tetap jadi dia tadinya maunya itu adalah dia nyabut, kemudian dia wah saya negarawan, ya, saya nyabut. Tapi kemudian orang itu diatur sesuai dengan undang-undang 32, 35, dan itu hukumannya berat, 8 sampai dengan 12 tahun itu lah. Berarti di situ ditipu, dibohongi si Jokowi sama Termul, dibohongi kalau Jokowi. Karena gue udah jahat. Kamu udah begini, udah ketakutan, kenapa? Nggak gajian lagi. Dari mana lagi gajiannya? Orang banyak kan nggak ada pekerja kayak sini semua, nggak ada pengangguran kok pakai kacamata mahal-mahal begitu. Karena ini pengakuan dari salah seorang anggota YouTuber Nusantara ya. Poker Nusantara. Bahwa mereka dapat bulanan. Iya gitu. Nggak usah saya sebut nama lah, nggak usah sebut angka juga. Bahwa mereka dapat bulanan. Yang cewek itu ya. Nah, ini bener nih, Pak Suman bener nih. Siapa coba? Jati siapa tuh? Erna Jati Sahara. Itu dia. Namanya. Yang ngaku-ngaku anak jenderal. Jenderal apa ya? SIJ. Oh, namanya Erna Jati Sahara. Dia tuh ngaku anak jenderal. Karena supaya waktu itu anaknya Prabowo. Gitu. Gitu memang. Tapi dia pernah marah-marah. Nanti dimarahin sama Mas Didit. Iya makanya. Anak sebenarnya. Saya nggak pernah punya anak kayak gini tuh bapak itu. Itu anak kayak gini anaknya Prabowo. Gitu lah. Gak usah dia anak omongannya banget. Jadi gini Pak. Oh, di mana itu? Sebentar ya, yang punya link video mengenai DJ anak jenderal ini yang katanya ada bulanan digaji. Ya saya bukan baru tahu ya. Ini kalau betul ya berarti buktinya baru ada begitu. Kalau dugaan mah sudah dari dulu. Di situ ini. Dan Sandi ya. Ini yang tadi dibilang. Sandi. Ya. Jadi menurut Pak Subhan, seharusnya hakim juga melihat bahwa memang perkara ini tidak jelas karena objeknya Bukan punya Pak Jokowi. bukan milik Pak Jokowi. Nah, yang gimana? punya Pak Jokowi. Jadi ini milik siapa ini? Meskipun ada Insinyur Joko Widodo, tapi Ya. yang punya dia nih. Ya. Dian Sandi. Dian Sandi. Ini yang kemarin coba diterangkan. Tapi pengakuannya si Dian Omon. Sandi ini dapat dari mana? Kan dibilang katanya dari Jokowi. Oh, tunggu dulu Pak. Gak. Ini ada cerita. Ini ada cerita lagi nih. Pak Janes kelewat nih. Iya. Saya kemarin langsung komen ke Dian Sandi. Iya.
saya bilang, saya menemukan sebuah fakta bahwa ternyata bukan Dian Sandi lah yang pertama kali upload ini. Gitu. Jadi ini juga dia dapat dari orang lain. Nah, tuh kan. Terus Dian Sandi Pronojiwo ya. nggak mau dibilang. Dari kita saya ya Pronojiwo. Iya. Lalu Dian Sandi bilang, emangnya saya pernah bilang ini saya yang punya. Kalau yang ijazahnya Pak Jokowi katanya yang dipakai di KPU ini. Ini, betul. Tapi Andri bilang belum ada. Ini dari Andri Iya. Nasional Republik Indonesia. Oh, Iya, menarik mereka ini. belum Next pernah destination melakukan Andri, ya. Autentikasi karena masih dalam Ya. upaya penyelamatan. Oke. Itu bahasanya itu. Jadi tadinya nggak selamat ini ya? Nggak selamat. Ini Pak, Seorang-orangnya nggak selamat nih seperti ini. bahasanya Pak. Iya. Berkoordinasi dan dan melaksanakan melaksanakan. upaya-upaya penyelamatan arsip statis komisi. Nah, itu iya, kan. belum. Nah, kalau saya boleh tambahin, Pak. Iya. Kemarin di sidang DKPP juga disebutkan itu. Iya. Bahwa ada yang namanya close file. Iya. Close file itu adalah waktu arsip itu sudah tidak dipakai lagi dan menjadi statis. Iya. Artinya kan kalau dipakai dinamis bisa Bisa diputar oper-oper kemana-mana lah. Iya. Misalnya diperlukan untuk kegiatan apa. Iya. Tapi kalau sudah statis berarti sudah close. Iya. Berarti harus diberikan ke arsip nasional. Kira-kira kan itu gitu. belum nyampe ke sana. Jadi gini, Pak. Tapi seharusnya yang 2014 ini Harus ada. menurut seseorang di Andri, tak usah saya sebutkan namanya. Iya Mas, harusnya setelah pemilu selesai Langsung close file. Iya, karena- Tapi yang bisa meng-close file itu KPU. Nah, Jadi gara-gara KPU sampai sekarang tidak menyatakan ini close file, iya. maka tidak bisa dikasih. Itulah skandalnya kira-kira. Jadi di mana Kembali ke sini. ijazahnya Jokowi? Ini adalah ijazah Nah, yang beda tahun tapi beda bentuk juga tuh. beda yang satu ini proporsional. Iya. Ini lebar. Ini 2019 ditandatangani Punten, oleh Dr. Pak, Budiadi. Bapak masih menganalisa ini nggak takut dibilang pasal 32 lagi? Ngapain harus salah pasal 32-nya? Pasal 32 itu kalau saya juga mengunggah sini. Nggak ada harganya pasal 32. Kayak kue bulu nggak jadi. Dan itu kan di sosmed ya Prof Naim menyangkal itu. Saya nggak pernah itu melakukan. Oh, tanda-tangan itu ya? Iya, makan boncos lah ini Bapaknya. Dan kayaknya Pak, ini kemarin saya mendapat sebuah ini juga nih dari netizen ya, yang melihat tanda tangan ini kok Ya. nggak mirip ya sama tanda tangan Prof Naim yang pernah saya punyai. Justru Yang di- itu. Puasa. Itu dia. Justru itu. Nah, Prof gitu. Naim Jadi ini kan berbahaya sempat ada ini. di sosmed itu. Gitu. Tapi Aduh, gini, bahaya. kita Ijazah paling mungkin- goib ini. saya nggak mungkin mengharapkan penegak hukum. Nah, Saya sudah bersurat ya. ke Pak Prabowo agar ini diambil alih supaya selesai. Oke. Saya udah buat surat. Jadi menurut Pak Subhan, bebasnya Dokter Tifa dan kita katakanlah nanti Pak Rasul Rencana, juga iya. akan mengalami hal yang sama kurang lebih, itu bukan selesai kasus ijazah. Enggak Ya. dong. Enggak lah. Sebelum ini Andi bilang tidak ada atau tidak dapat diautentikasi di final. Oke. Nah, konsekuensinya kalau Iya. tidak ada apa nanti presiden memaafkan aja. Satu lagi Iya, bukan cuma umpamanya. selesai, bukan cuma selesai kasusnya, ijazahnya juga tetap palsu. Ya, itu udah begitu. Iya, ada. meskipun presiden memaafkan, ya ijazahnya tetap Iya, palsu. palsu. Kalau nggak palsu nggak perlu dimaafkan. Oke. Sudah, itu closing statement yang bagus. Kalau nggak palsu, nggak usah dimaafkan ya. Baik, saya kira jelas ya tadi bagaimana yang dikatakan oleh Roy Suryo. Sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa bersatu lagi begitu ya. Khoziludin nggak marah-marah lagi. Kemudian yang menjadi hamba Udin segeralah taubat ya dari kekafiran itu. Mudah-mudahan kita bisa melaju kepada perkara yang memang pasti untuk mendakwa Jokowi ya. Salah satunya di mana? Di Andri ini. Akan menarik. Demikian untuk Termul, mudah-mudahan binasa dari Republik Indonesia ini untuk kedepokan Termul. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.